Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu luang kita dengan kegiatan yang bermanfaat yang akan memberi kebaikan kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Karena waktu itu sangat berharga. Jadi waktu itu adalah harta yang paling berharga. Ya. Nah, dalam ungkapan hikmah dikatakan al-waktu asmanu minadz zahab. Ya. Jadi waktu lebih berharga dari emas. Ya. Jadi rugi jika waktu tidak digunakan untuk sebaik-baiknya. Ya. Tidak digunakan untuk ibadah, ya. Untuk amal soleh, untuk dakwah, untuk menuntut ilmu, untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, dalam ungkapan hikmah lainnya ya, dikatakan bahwa al-waktu kasaif ilam taqta'hu ya, qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Jika kamu tak memotongnya, ia akan memotongmu. Artinya celaka. Celaka dan binasa, ya. Bahkan bisa masuk neraka jika waktu dilalaikan, jika waktu diabaikan, jika waktu disia-siakan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian waktu terus berjalan, ya. Waktu itu tidak pernah berhenti, bahkan kiamat pun itu termasuk waktu yang dijanjikan Allah yang benar adanya. Al-haqqah dan pasti terjadinya al-waqi'ah ya. Jadi kiamat pun itu termasuk waktu ya. Makanya disebut yaum. Yaum itu hari kan. Hari itu kumpulan dari ya, waktu-waktu ya. Ada 3 cara bagaimana caranya menyikapi waktu yang baik, menyikapi waktu yang benar. Bagi orang yang meyakini waktu itu sangat berharga dan paling berharga. Yang pertama, belajarlah dari masa lalu. Ya. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Ya. Karena masa lalu tidak akan kembali lagi. Ya. Masa lalu itu tidak bisa diulang lagi. Ya. Makanya dikatakan ma madha fata. Ya, yang telah berlalu itu telah hilang. Telah lenyap ya. Kemudian bersiaplah untuk menghadapi masa depan, karena masa depan masih digaibkan ya. Jadi wal mu'ammalu ghaibun ya. Setiap orang tidak tahu apa yang akan dilakukannya nanti ya. Wa matadri nafsum madza taksibu goda ya. Kita tidak tahu nanti 14 Februari 2024 tuh pemilu jadi atau enggak ya. Ya. Kemudian apakah ya, calon-calonnya ya, yang 3 pasang itu masih hidup semua atau salah satunya ada yang meninggal, atau bisa jadi semuanya meninggal, kita nggak tahu ya. Jadi wama tadri nafsum madza taksibu goda. Jadi setiap orang, setiap diri tidak tahu apa yang akan dilakukannya besok hari atau waktu nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, berikan yang terbaik untuk hari ini. Ya.
Hari ini adalah hari waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kesempatan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Wa anta sa'atul lati anta fiha. Ya. Jadi bagi kamu itu ya waktu sekarang. Ya. Waktu sekarang yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa robih. Ya, siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang robih. Robih itu untung, berubah. Ya. Ya, jadi perubahan itu berubah kepada kebaikan. Ya. Jadi mudah-mudahan 2024 lebih baik daripada 2023, 2022 dan selanjutnya. Nah, itu termasuk apa? Robi untung. Ya. Jadi siapa saja yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya. Kemudian, ya, hari ini jangan sama dengan hari kemarin. Jadi jangan sampai hari ini, ya, sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan sama sekali. Baik dalam kebaikannya maupun dalam kejahatannya, nggak ada perubahan. Ya, maka ya, disebutkan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robi, man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa makbun. Siapa saja yang hari ininya itu sama seperti kemarin, nggak ada perubahan, maka dia termasuk orang yang tertipu. Ya, tertipu dengan waktu. Ya. Jadi ada orang yang beruntung dengan waktunya karena dia hari ininya lebih baik dari hari kemarin. Ada yang tertipu dengan waktunya karena hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan. Ya. Kemudian hari ini jangan lebih buruk dari kemarin. Ya. Man kana yaumu syarrun min amsi fahuwa mal'un. Jadi siapa saja yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk ya, orang yang dilaknat. Ya, jadi waktu itu bisa memberi keuntungan, waktu itu bisa menipu, dan waktu itu juga bisa melaknat. Ya, itu kaitannya dengan hari ini. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, waktu ngasih kebaikan. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti waktu menipu kita. Kita tertipu dengan waktu. Dan kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, berarti waktu melaknat kita. Ya. Dan waktu itu sejatinya Allah. Ya. Kalau tidak ada Allah, tidak ada waktu. Kalau tidak ada waktu, tidak ada kehidupan. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita dilaknat oleh Allah gara-gara hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Ya. Kemudian waktu, harta yang paling berharga adalah waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu. Ya. Berarti waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat menentukan. Waktu itu sangat menentukan nasib kita. Ya. Nasib kita hari ini dan nasib kita masa depan ditentukan oleh hari ini, ya, yang ada kaitannya dengan waktu. Oleh karena itu waktu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah waktu malam, wal laili idza yaghsha, ya. Demi malam apabila ya menutupi cahaya matahari, cahaya siang, ya. Jadi demi malam ketika gelap gulita. Ya. Nah, jangan digunakan untuk tidur semua. Jangan digunakan untuk bangun semua. Atau untuk begadang. Ya. Tapi gunakan untuk qiyamul lail sebagiannya. Ya. Setengahnya waktu tengah malam kita bangun. Ya. Atau sepertiganya sebelum tengah malam kita bangun. Atau 2/3 setelah tengah malam kita bangun. Ya. Kenapa? Karena malam itu dijadikan sumpah Allah. Bahkan malam itu salah satu waktu rentan dengan bencana. Jadi pada saat bencana itu menimpa, kita sedang ibadah, ya, insya Allah, ya, kita akan husnul khotimah. Ya. Kita akan, ya,
tidak akan mati sia-sia. Ya. Jadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ini perintah Allah kepada Rasulnya. Ya. Kalau kita mengikuti Rasul, ya, kita juga harus melaksanakan perintah Allah, ya, kepada beliau. Sebagian malam kamu sengaja bangun, ya. Untuk apa? Untuk ibadah. Di antaranya untuk sholat tahajud. Ya. Sebab dengan sholat tahajud Allah akan menempatkan, ya, kita menempatkan Rasul di tempat yang terpuji, ya, yaitu di sorga. Ya. Dan orang yang rajin qiyamul lail, ya, rajin sholat malam, rajin ibadah malam, insya Allah ketika mati bawa dosa akan mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kenapa Allah bersumpah dengan waktu malam. Yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Demi waktu siang apabila terang benderang. Ya, gunakan untuk mencari karunia Allah. Sisa lebih rizki yang dijanjikan oleh Allah. Sisa lebih rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ngasih kebaikan kepada kita. Allah ngasih kasih sayang kepada kita. Tapi sisa lebihnya, ya, hanya Allah berikan kepada orang yang mau mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di siang hari. Ya. Gunakan untuk misalnya mencari nafkah, ya. Gunakan untuk berjihad fi sabilillah, untuk berdakwah, untuk beramal ma'ruf nahi munkar, ya. Untuk silaturahim dan sebagainya, ya. Itu Allah bersumpah dengan siang, ya. Kemudian yang ketiga, waktu fajar, ya. Waktu fajar, ya. Artinya sebelum subuh itu, ya. Wal fajr, ya. Demi waktu fajar, gunakan untuk istighfar, ya, dan gunakan untuk makan sahur bagi orang yang besoknya mau saum, ya. Jadi waktu fajar itu waktu yang tepat untuk apa? Untuk istighfar, ya. Waktu yang tepat untuk apa? Untuk makan sahur, ya. Makanya di dalam surat Al-Muzammil, ya, ayat terakhir, ada kalimat, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajra wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi Allah yakinkan kepada kita kalau kita mengisi waktu dengan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan sirna. Ketika kita bertemu dengan Allah, kita dapati kebaikan itu lebih besar dan lebih baik. Apanya? Pahalanya. Makanya wastagfirullah. Tutup, ya, yang namanya qiyamul lail itu sebelum datang waktu subuh dengan apa? Dengan istighfar, ya. Dan kalau mau saum, ya, makan sahur minimal dengan seteguk air atau sesuap nasi, ya. Jangan sampai tidak makan sahur. Kenapa? Karena hilang keberkahannya. Dan makan sahur itu adalah, ya, yang membedakan antara saumnya umat Nabi Muhammad SAW dengan saumnya umat yang lain. Kalau umat yang lain itu tidak sahur dulu, tapi umat Rasulullah itu disunahkan sahur dulu, ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, ya. Jadi kamu harus makan sahur karena pada waktu sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang keempat, Allah bersumpah dengan waktu subuh, wasubhi idza asfar, dan demi subuh apabila mulai terang. Gunakan untuk berinfak, karena infak waktu subuh itu didoakan oleh malaikat, ya. Allahumma a'ti munfiqan khalfa. Ya Allah, orang yang berinfak waktu subuh ganti infaknya itu. Allahumma a'ti mumsikan talfa. Tapi yang tidak berinfak waktu subuh, ya, binasakan hartanya, rusakkan hartanya. Na'udzubillah min zalik. Ini doa malaikat, ya.
Malaikat tuh jangankan berdoa, mengaminkan saja orang yang berdoa, doanya makbul, apalagi langsung berdoa kepada Allah. Ya, dengan kepada apa? Berkaitan dengan orang yang berinfak. Kemudian sholat subuh, waktu subuh itu, ya. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, ya. Kemudian gunakan untuk berzikir. Kalau bisa habis sholat subuh itu tidak pulang ke rumah, berzikir terus sampai waktu terbit matahari. Ya. Ada waktu tulu namanya tuh, waktu terbit matahari. Tunggu sekitar 6 menit, baru kemudian sholat 2 rakaat. Namanya sholat isyraq, ya. Atau mau dilanjutkan dengan sholat duha, ya. Ya, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ada yang mengatakan sampai 8 rakaat, ada yang mengatakan tak terhingga. Silakan berapapun, ya. Nah, ini waktu yang digunakan untuk ibadah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya, ya, wasubhi idza tanafas, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Ya. Jadi bedanya subuh dengan sahur itu, ya, ketika tidak ada cahaya, ya, cahaya listrik atau cahaya lilin, ya, dan lain sebagainya, orang tidak bisa membedakan, ya, apa benang yang putih dari benang yang hitam, gelap banget. Tapi kalau pas subuh sudah bisa membedakan, walaupun dalam keadaan tidak ada cahaya kecuali cahaya waktu subuh itu. Disebut tanafas, ya. Wasubhi idza tanafas. Yang kelima, waktu duha, ya. Jadi setelah waktu syuruk itu ada waktu duha. Nah, Allah pun menjadikan sumpahnya, ya, kaitannya dengan azab Allah. Jadi waktu duha itu ketika sedang asik bermain, justru pada saat itu bisa jadi Allah menimpakan bencana kepada, ya, orang yang ada di tempat itu. Tapi bisa jadi Allah ngasih pahala yang sangat banyak sekali. Makanya Allah bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Ya, sepenggalah itu setinggi tombak itu, setinggi bayangan tombak. Ya, patokannya kalau di Saudi atau di Arab itu unta kepanasan. Ya. Kemudian gunakan untuk bersedekah dan sholat duha. Ya. Bagi yang tidak bisa bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan pikiran, bersedekah dengan uang, bersedekah dengan makanan, bersedekah dengan pakaian, bersedekah dengan kendaraan, ya, maka bisa di-cover dengan sedekah tulang sendi, ya, yang bernama sholat duha. Jadi sholat duha itu meng-cover semua sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah, ya. Kemudian yang keenam, waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu asar, waktu yang paling sempit, ya. Sampai Allah bersumpah, ya, dengan waktu asar bahwa manusia itu semuanya rugi itu. Ya, jadi jatah hidup yang Allah berikan kepada kita itu sangat sebentar sekali, sangat singkat sekali. Digambarkan seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ya. Menyeberang jalan itu, ya, nggak lama, tapi tetap harus hati-hati. Lihat kanan, lihat kiri. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya, ya, slogan kita, ya, hayatuna kuluha ibadatun. Hidup kita semuanya harus bernilai ibadah. Jangan sampai ada yang lago, apalagi maksiat. Ya, kenapa? Tadi hidup kita cuman sebentar, nggak lama, ya. 60 tahun saja sudah banyak yang terasa, ya. Banyak gangguannya, ya, kalau kita mau melakukan aktivitas, apalagi 70 tahun, apalagi lebih, ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ya. Jadi kalau manusia sholat, jin juga sholat. Ya. Kalau manusia zakat, jin juga zakat. Ya. Ya. Kalau manusia haji, jin juga haji. Jadi kalau manusia ngaji, jin juga ngaji. Karena itu bagian daripada ibadah. Ya. Makanya
neraka itu disediakan pertama buat jin, yang kedua buat manusia. Jadi kami akan penuhkan neraka jahanam itu ya dari bangsa jin dan manusia yang punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Ya, yang punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Yang punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka itu mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Jadi kemuliaan manusia itu ada pada pendengarannya, ada pada penglihatannya, ada pada pemahamannya. Ya. Yang kita pahami kebenaran, yang kita lihat kebenaran, yang kita dengar kebenaran, yang kita omongkan juga kebenaran, bukan kebohongan, ya, bukan kemaksiatan. Insya Allah derajat kita di atas binatang. Artinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu, harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk berbuat baik. Ya, karena kewajiban itu kita cuma dua. Ya, pertama beribadah kepada Allah ya, dengan tidak melakukan kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua itu adalah berbuat baik. Ya. Wabil walidaini ihsana. Ya. Di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemarin sudah dijelaskan. Ya. Dan ini dijelaskan bagi orang yang beriman itu ya, wajib ruku, wajib sujud, wajib ibadah, ya. Bahkan kemudian wajib berbuat baik kalau mau mendapatkan al-falah. Al-falah itu keuntungan berupa surga yang paling tinggi dan paling bagus, yaitu surga Firdaus. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, irka'u, hendaklah kalian ruku, wasjudu, hendaklah kalian sujud. Artinya sholat. Ya. Sholat itu pertama ruku. Ya. Merendahkan hati ya, di hadapan manusia. Ya. Itu ruku. Tapi sholat juga sujud. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin rendah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang banyak sujud itu Allah tinggikan terus, angkat derajatnya terus sampai dekat di sisinya. Makanya kata Rasul SAW ya, bahwa ya, jarak yang paling dekat antara seorang hamba ya, dengan Tuhannya itu Allah adalah ketika sujud. Ya. Karena sujud itu adalah gerakan merendahkan diri, ya, jiwa dan raga di hadapan Allah. Ya. Tapi bagi Allah akan membalasnya dengan darajat, dengan kedudukan yang tinggi. Allah akan balasnya dengan karomah, kemuliaan. Allah akan tempatkan di sorga. Karena sorga itu tempat yang banyak di dalamnya karomah, kemuliaan. Baru setelah kita ruku sujud, setelah kita sholat, wa'budu rabbakum, beribadah ya, dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, bukan hanya sholat saja, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Termasuk juga thalabul ilmi, memakmurkan masjid, ya, itu ibadah kepada Allah. Nah, setelah ibadah, waf'alul khair, berbuat baiklah kalian kepada tetangga, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada saudara, sampai kepada hamba sahaya dan anak jalanan, termasuk juga kepada pembantu. La'alakum tuflihun, agar kalian ya beruntung, ya, beruntung. Makanya adzan itu kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, jadi salat itu bukan titik tapi baru koma. Kalau kita sudah sholat, maka laksanakan, dapatkan al-falah. Ya, al-falah itu adalah warisan yang paling banyak, warisan yang paling berharga, yaitu surga. Dan pewarisnya adalah orang yang beriman, yang mengamalkan surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Itu termasuk juga melaksanakan surat Al-Ma'arij ya, dari mulai innal insana khuliqa halu'a ya, itu sampai ulaika fi jannatin mukramun
Ulaikal warithun, ya. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mengamalkan surat Al-Ma'arij dan surat Al-Mu'minun, ya, Allah tempatkan di tempat yang tinggi dan mulia yang bernama surga. Dan mereka Allah sebut sebagai al-muflihun, orang yang mendapatkan al-falah. Ya. Makanya sekali lagi dalam nasihat disebutkan itu, man kana yaumuhu ya khairan min amsihi fahuwa robih. Siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarinnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu syarran min amsihi, siapa yang hari ininya lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa muflis, dia termasuk orang yang bangkrut. Ya. Bangkrut itu kembali kepada Allah, tidak mendapatkan pahala. Ya. Gitu. Itu bangkrut itu. Ya. Dia sholat. Kemudian dia ngaji, dia zakat, infak, sedekah, dia haji, dia umroh dan sebagainya, tapi tidak mendapatkan kebaikan dari ibadahnya. Bisa jadi karena ria, ya. Nah, bisa jadi ibadahnya itu ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurang-kurang, ada yang diubah, bahkan ada yang diganti, ya. Bisa jadi itu. Ibadahnya itu tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, muflis. Bahkan dia ibadah tapi dengan tetangganya, ya, nggak akur, ya. Dengan orang tuanya putus hubungan, ya. Demikian pula dengan saudara-saudaranya bermusuhan, itu muflis yang seperti itu. Wa man kana yaumuhu ka'amsi fahuwa maghbun, ya. Dan siapa saja yang hari ininya sama seperti kemarin, dia termasuk orang yang tertipu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk sholat. Ya. Kenapa? Inna salata kanat alal mu'minna kitaban mawquta. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditetapkan waktunya. Jadi setiap waktu itu ada sholatnya. Ya. Dari mulai malam, kemudian sahur, kemudian subuh, kemudian tulu, kemudian syuruk, kemudian duha, kemudian duhur, kemudian asar, sampai maghrib dan isya. Itu ada ibadahnya. Ya. Ada ibadahnya tuh. Dan ibadah utama yang tidak luput itu adalah ibadah sholat. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Jadi amal yang pertama nanti pada hari kiamat akan dihisab dari hamba Allah adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Maka siapa saja yang sholatnya bagus, dia termasuk orang yang beruntung dan orang yang sukses. Ya. Jadi orang yang hidupnya beruntung dan hidupnya sukses adalah orang yang sholatnya sholih. Ya. Sholatnya sholih. Wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, tidak sholih, faqad khoba wa khasara, dia termasuk orang yang gagal dan rugi, ya. Gagal, rugi dalam hidupnya. Kalau kemudian sholat hanya sekedar sholat, tidak berkualitas, ya, na'udzubillah min dzalik. Fa in intaqasa, ya, faridatuhu, ya, min faridatihi syai'un qala rabb, ya, azza wa jal, ya, unduru hal li abdi minta tahu. Ya, ketika dihisab ternyata sholat itu banyak bolongnya, banyak kurangnya, banyak catatnya. Ya, maka kemudian Allah, ya, perintahkan kepada malaikat untuk melihat, ya, apakah dia sholat sunat atau kagak. Jadi ternyata sholat sunat itu untuk menutupi kekurangan, untuk melengkapi, ya, ibadah sholatnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, fayukammalu minha man taqasa minal fariidah, ya. Maka oleh Allah akan disempurnakan, ya, sholat fardunya dengan sholat sunatnya. Thumma, ya, takunu sa'ir amalihi ala hadza. Demikian pula dengan amal-amal yang lainnya, ya. Jadi yang wajibnya dulu, sedekah yang wajibnya apa? Zakat, ya. Nah, ketika zakatnya ada bolong-bolong, ada kekurangan, dia suka infak enggak? Ya, dia suka
hibah enggak, dia suka ngasih hadiah enggak, gitu ya. Banyak itu sedekah-sedekah yang sunatnya. Sedangkan sedekah yang wajib namanya zakat. Ada zakat ya zakat fitrah, zakat pertanian, ya zakat pertambangan, bahkan ada zakat yang disebut luqotoh. Kalau kita menemukan sesuatu yang berharga, itu wajib dikeluarkannya 20% itu, ya. Kemudian Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, ya. Yang sholat itu bukan hanya kita saja, ya, tapi anak kita juga harus sholat. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah, ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, demikian pula anak cucuku, jangan sampai ada yang tidak sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doaku. Nah ini ya harus kita mintakan kepada Allah. Jangan sholih sendirian, ya, jangan sholat sendirian, harus berjamaah, ya, berjamaah di masjid maupun berjamaah di rumah, ya. Tapi juga dilengkapi dengan sholat-sholat sunat yang dilakukan secara sendiri, ya. Kemudian waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, ya. Kenapa? Karena zikir itu bisa menjalin kedekatan dengan Allah. Tidak hanya sujud saja, tidak hanya ibadah saja, tapi ada ibadah khusus yang bernama zikir. Ana ma'a abdi, ini dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran, ya, adanya dalam hadis, ya. Ana, aku, kata Allah, ma'a abdi, senantiasa bersama hamba-Ku, madzakarani, selama dia berzikir kepadaku. Jadi kalau kita ingat kepada Allah dengan berzikir kepadanya, Allah pun akan bersama kita, ya. Bayangkan kalau kita bersama Allah, malaikat akan dekat, setan akan jauh, ya. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Allah, setan akan jauh, setan akan dekat, bahkan membersamai kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ana ma'abdi madzakarani, aku bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku, wa taharakat bihi syafatahu, selama bibirnya bergerak menyebut namaku, ya. Jadi zikir itu tidak cukup dalam hati, jadi harus ada gerakan bibir, ya. Ada suara lisan itu, ya. Kalau zikir cuman di hati doang, itu namanya mengheningkan cipta, ya. Jadi ada suara yang lirih itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, masya Allah, tabarakallah, dan sebagainya itu. Itu akan menjalin kebersamaan dengan Allah. Nah, kalau kita ingat Allah disertai dengan gerakan bibir. Ini hadisnya riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma'amila nu Adam amalan anjallahu min azabillah min zikrillah. Jadi tidak ada amal anak Adam, amal manusia yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah selain daripada berzikir kepada Allah. Bayangkan, ya, mudah, ya, diucapkan, ringan diucapkan, tapi ternyata punya bobot yang luar biasa. Selama orang berzikir kepada Allah, Allah akan menyelamatkannya dari azabnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Ini hadisnya Ibnu Abi Syaibah, kemudian At-Tabrani dari sahabat yang mulia bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Dan kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an surat apa? Surat An-Nisa 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Setelah salat hendaklah kalian berzikir kepada Allah. Bisa sambil berdiri, bisa itu. Bisa sambil duduk, bisa. Bisa juga sambil berbaring. Jadi habis salat bisa berbaring, ya, berzikirnya tuh. Habis salat bisa duduk. Habis sholat juga bisa berjalan, ya. Misalnya sambil jemur pakaian, kan gitu, ya. Ya, sambil masak itu bisa tuh, ya. Tapi kalau sambil ngobrol nggak bisa, karena zikir itu harus dibarengi dengan gerakan bibir dan kemudian suara lisan.
Nah, waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang harus dijaga, ya. Jangan sampai sia-sia. Apa yang harus dijaga? Iktanim khamsa qabla khamsin. 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Pertama, ginaka qabla haramika. Waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ya. Ya, karena hidup itu seperti roda berputar terus. Kadangkala di atas, kadangkala di bawah. Kadangkala kaya, kadangkala miskin. Ya, kadangkala cukup, kadangkala kurang. Ya. Kemudian, jadi syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Ya, waktu muda kan segar, kuat, lincah dan lain sebagainya. Wasihataka qabla saqamika. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit, ya. Kalau lagi apa? Lagi sehat mah ibadah enak, ya. Makan enak, ya. Tapi kalau lagi sakit, ya, jangankan makan, ya, ibadah juga enggak enak, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa faragaka qabla suglika. Waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Jadi ibu-ibu yang sekarang lagi online, ya, atau offline di masjid hadir, itu sebenarnya, ya, sedang memanfaatkan waktu senggang sebelum datang waktu sibuk. Mungkin sibuk dengan penyakit, ya, sibuk dengan urusan keluarga, ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan waktu yang kelima yang harus dijaga adalah wahayataka qabla mautika. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu, ya. Jadi walaupun tidak kaya, walaupun tidak sibuk, walaupun tidak muda, walaupun tidak sehat, tetap harus ibadah selama masih hidup, ya. Karena ibadah itu, ya, wajib, ya, ya, sampai mati, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu harus ibadah kepada Rabbmu, yaitu Allah, sampai datang kepadamu kematian. Kalau sudah mati, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu ngaji lagi, karena amalnya putus itu. Nah, waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang tidak boleh ditunda-tunda, ya. Jadi Rasul pernah memegang bahu, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abir sabil. Kamu harus di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan, ya. Artinya, ya, waktunya sangat singkat sekali. Jangan merasa, ya, waktu di dunia itu lama, ya. Jangan merasa besok kita masih bisa hidup, ya. Seperti menjebang jalan, nggak sampai satu jam, mungkin berapa menit saja, tapi tetap harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati mungkin bisa tertabrak. Kemudian wakana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, ya, bagaimana caranya hidup seperti orang asing atau seperti yang menyeberang jalan, ya. Idza amsaita falatan tadris soba. Kalau kamu sedang ada di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi, ya. Jadi pekerjaan waktu sore, kerjakan waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta falatan tadirul masa. Dan kalau kamu sedang ada di waktu pagi, ya, pekerjaan waktu pagi jangan dikerjakan waktu sore, kerjakan waktu pagi. Sebab waktu sore belum tentu, ya, kita akan dikasih umur Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk berinfak, waktu yang digunakan untuk bersedekah, waktu yang digunakan untuk beramal soleh. Sebelum apa? Sebelum didatangi kematian. Sebab kalau kematian sudah menjemput, tidak ada manfaatnya infak, tidak ada manfaatnya sedekah, tidak ada manfaatnya amal soleh. Apa kata Allah? Wa anfiqu, kalian itu harus berinfak, mimma razaqnakum, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabl, sebelum ayat datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al maut, yang namanya mati.
Kalau orang sudah didatangkan kematian, fayaqul, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalim qarib, ya Allah, ya, seandainya engkau tangguhkan waktu kematian itu barang sekejap, dalam waktu yang sangat dekat, sebentar banget, kasih waktu sebentar, jangan dulu dimatikan. Fa as-sadaqah wa aku minas sholihin, pasti aku akan bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Ya, itu angan-angan. Angan-angan bagi orang yang sedang didatangi kematian. Minta waktunya ditangguhkan, kemudian ya, dia janji, ya, kalau umurnya masih dipanjangkan, dia akan bersedekah dan beramal saleh. Tapi itu sekali lagi bukan keinginan, tapi angan-angan. Kalau keinginan masih ada harapan untuk dikabul, tapi angan-angan itu mustahil untuk dikabul. Tidak mungkin kalau sudah dijemput kematian, kemudian dia akan dipanjangkan umurnya, ya, dikasih kesempatan kedua. Nah, waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang tidak disia-siakan. Ya, ini sifat orang Muslim yang baik. Ya. Jadi ciri orang Muslim yang baik, kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada yang sia-sia. Namanya lago. Lago itu nol, nggak ada nilainya. Kalau maksiat minus, ya. Kalau ibadah plus, ya. Jadi orang Islam yang baik itu jangankan maksiat yang nilai min, ya, lago saja yang tidak ada manfaatnya, yang nilainya nol, dia tinggalkan. Itulah waktu, ya, yang paling berharga, ya, melebihi, ya, benda berharga yang lainnya seperti emas, ya, dan lain sebagainya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?